Halo, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang saat ini sedang streaming menyaksikan acara ibadah ini. Puji nama Tuhan. Kita bisa berkumpul di sini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita sebelum mulai ibadah kita hari ini, kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Penyertaan-Mu sempurna di sepanjang waktu kami, di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat kebaikan-Mu Bapa. Hari ini Tuhan adalah hari-Mu Bapa. Kami datang ke sini mau menyembah-Mu Tuhan, mengagungkan nama-Mu, memuji Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak menerima segala yang terbaik dalam kehidupan kami ya Bapa. Mari untuk itu Tuhan, kuduskan kami Bapa, kuduskan setiap kami Tuhan, layakkan setiap kami Bapa untuk boleh masuk dalam ruang-Mu Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik, penyembahan yang terbaik bagi-Mu Bapa. Biarkan kami semua mengalami Engkau Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Bapa. Kiranya Roh-Mu yang bertahta di tempat ini ya Bapa. Biarkan kami boleh menyenangkan hati-Mu melalui pujian dan penyembahan kami ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Sungguh besar kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kau
Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang mati telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka
sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadamu. Oh, haleluya. Oh, praise the
Deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga adalah mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita semua umat pilihan Tuhan, kita bangkit memuji nama Dia. Yes. Mari kita semua umat pilihan Allah, dalam bangkitannya, menggenapi firman-Nya, sekarang waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju Tuhan, bukan kami, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan kami, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh seperti awan. Yesus Kristus Dialah Tuhan dan segala Raja. Dialah Raja. Mari kita serukan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dalam bangkitannya, menggenapi firman-Nya, sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat berwarna, bukan kami, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan kami, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh seperti awan. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala Raja. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan kami, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh kembali dengan Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala Raja. Dialah Raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan tutup kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sambut kebenaran firman dalam kehidupan kita. Kita mau sambut perkataan Tuhan.
Kita siapkan hati kita. Haleluya. Ya Tuhan, Kaulah jawaban hidup kami Tuhan. Yesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku
yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Ya Tuhan, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Ya, kami percaya Yesus Tuhan yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Ya Yesus, itu yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi katakan yang tak mungkin, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya, Yesus, Yesus Tuhan. Oh rapatakaya sungguh Kau ajaib Tuhan, dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari kita sembah Dia dengan lembut. Oh haleluya, haleluya. Oh ya la 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 haleluya, ya Tuhan. Rabashikara labara 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 labara. Engkau ajaib Tuhan. Ajaib Yesus. Ora mata kaya labara 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 labara. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup. Yes. Engkau Allah yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan yang mustahil buat kami ya Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Yes, Lord. Dan biarlah kebenaran-Mu Engkau nyatakan pagi ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yes. Dan tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya kepada Tuhan. Bapa di surga, saat ini urapi setiap kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu mengalir dalam hidup kami ya Tuhan. Percaya di dalam nama Yesus Tuhan. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita.
Ya, haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kita semua hidup dalam kebaikan Tuhan. Haleluya. Ada sedikit bunyi-bunyi yang luar biasa. Haleluya. Gak apa-apa. Semoga tidak mengganggu ibadah kita hari ini. Haleluya. Ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, pada waktu saya sekolah dulu, saya punya teman-teman yang suka mendaki gunung, Saudara. Mereka suka mengisi waktunya ketika hari libur, mereka naik ke atas gunung. Terus kita tahu bahwa di atas gunung itu untuk mencapai ke sana tidaklah mudah, Saudara. Untuk mencapai ke sana tidak gampang. Karena mereka harus berjalan dari lembah, naik ke atas bukit, terus naik lagi kepada puncak gunung, Saudara. Dan ketika mereka sampai ke sana, satu kali saya ketemu dan berbicara-bicara dengan mereka. Saya bukan termasuk orang yang suka naik ke atas gunung, Saudara. Karena saya nggak kuat jalan. Saya nggak suka gitu ya, kalau jalan terlalu capek gitu. Jadi satu kali saya bertanya kepada mereka, kira-kira apa sih yang membuat kalian itu suka naik ke puncak gunung gitu ya? Bahkan sebelum sampai ke puncak gunung pun kadang-kadang mereka tuh di dalam perjalanan mereka harus menginap di tengah jalan itu, membuat tenda, membuat kemah sebelum naik ke atas di tengah hutan, Saudara. Di antara banyaknya pepohonan. Dan saya bertanya, kira-kira apa sih? Kok mau gitu ya naik ke atas gunung? Kok sepertinya nganggur gitu? Dan ada satu jawaban yang cukup baik yang mereka sampaikan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita semua jangan terpengaruh. Ya. Kemudian dia sampaikan bahwa ketika naik ke puncak gunung, ketika sampai ke atas gunung, kami mendapatkan suatu suasana yang sangat luar biasa, bahkan yang mungkin tidak dapat digambarkan dengan kata-kata, Saudara. Mereka katakan kalau kamu mau ikut ke atas gunung itu, nanti kamu akan rasakan sendiri. Akan banyak hal yang akan kamu lihat beda ketika kamu berada di bawah. Kalau engkau ada di puncak gunung, teman saya katakan, engkau bisa merasakan sinar matahari yang luar biasa di pagi hari. Engkau bisa merasakan sejuknya udara yang tidak kau dapatkan di bawah. Terus apalagi? Bahkan engkau kalau di atas sana, bro, katanya, engkau bisa melihat keindahan alam. Itulah yang membuat kami untuk terus berjalan dan suka naik ke puncak gunung. Dan saudara, berbicara naik ke atas gunung, hari ini kita mau belajar sama-sama. Berbicara puncak gunung itu berbicara tentang hadirat Tuhan. Berbicara di atas puncak gunung itu berbicara tentang hubungan intim kita dengan Tuhan. Hari ini kita belajar sama-sama untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Kita buka dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat pertama sampai dengan ke-6. Haleluya. Lukas pasal 19 ayat pertama sampai dengan ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena banyak orang, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Jadi ada satu cerita, saudara, ada satu kejadian ketika Yesus sudah berjalan, banyak orang ingin melihat Yesus.
Berbondong-bondong orang ingin mengetahui Yesus. Kenapa? Banyak orang mendengar suara Yesus. Dan di situ ada seorang tokoh yang bernama Sakeus. Saudara, Sakeus ini bukan orang yang biasa, tetapi dia adalah seorang pemungut cukai. Dan bukan juga pemungut cukai yang ecek-ecek, saudara. Karena dia kepalanya. Dia adalah pimpinan dari pemungut cukai yang ada di Israel pada saat itu. Dan Sakeus juga tertarik. Dan akhirnya dia pun berusaha melihat Yesus, saudara. Dan apa yang dia lakukan? Untuk melihat Yesus, dia naik ke tempat yang lebih tinggi. Untuk melihat Yesus, dia naik ke tempat yang lebih tinggi. Untuk melihat kemuliaan Tuhan, kita harus naik ke tempat yang lebih tinggi. Hari-hari ini, kuatkan dirimu dan pastikan dirimu untuk terus naik ke tempat yang lebih tinggi. Mengapa kita harus masuk dalam tempat yang lebih tinggi? Karena di sana kita akan dapat bertemu muka dengan Tuhan kita. Saudara, jangan berharap bisa melewati tahun-tahun ini dengan penuh kemenangan kalau kita tidak naik ke tempat yang lebih tinggi. Tempat yang lebih tinggi itu berbicara juga tentang satu tempat di atas rata-rata. Kalau orang pada umumnya mau melihat Yesus, mereka berlari, mereka berbaris di pinggir jalan. Seperti orang kebanyakan, Sakeus melakukan yang berbeda. Sama dengan kita. Kalau orang pada umumnya beribadah cuma pada hari Minggu, pada hari-hari tertentu, maka kita harus masuk dan melakukan hal yang lebih lagi. Sekarang ini saatnya kita harus masuk dalam hadirat Tuhan, ke dalam satu hubungan yang lebih lagi, bukan seperti biasanya. Saudara, kalau kita melihat keadaan zaman hampir semua, bukan hanya hamba Tuhan, tetapi semua orang, tokoh-tokoh di dunia selalu berkata demikian, bahwa tahun-tahun ke depan, zaman-zaman yang akan datang tidak akan lebih baik dibanding tahun-tahun yang lalu. Tahun-tahun ke depan, keadaan zaman tidak akan lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Kalau kita lihat keadaan dunia, pergeserannya itu jauh luar biasa, saudara. Bahkan berbicara etnisiti, saudara. Sedikit kita berbicara. Pada tahun era 80-an, 90-an, orang yang melakukan LGBT disebut penyimpangan seksual. Penyimpangan. Tetapi masuk di tahun-tahun berikutnya, dikatakan apa? Orientasi. Sudah berubah, saudara. Dahulunya yang ditentang oleh orang, masuk lagi dengan istilah orientasi seksual. Artinya sesuatu kelainan, tapi bukan menyimpang. Dan hari-hari ini banyak negara yang sudah menganggapnya hal yang wajar. Saudara, keadaan zaman gak lebih baik, saudara. Itu berbicara moral. Belum lagi berbicara ekonomi. Belum lagi berbicara tentang anak dengan orang tua. Kalau dulu yang namanya anak itu begitu tunduk sama orang tua, hormat, menghargai orang tua. Zaman sekarang, saudara bisa lihat di berita-berita, berapa banyak sekarang yang masuk viral bahwa orang tua berusia, seorang ayah berusia 70 tahun dituntut oleh ketiga anaknya karena warisan, karena uang. Seorang ibu yang sudah lumpuh diajukan oleh anaknya ke pengadilan karena apa? Karena warisan, masalah uang. Kalau Alkitab katakan menjelang kedatangan Tuhan, maka kasih manusia semakin dingin. Marilah kita belajar peka, saudara. Kasih manusia hari-hari ini semakin dingin. Entah apapun jabatanmu, entah apapun profesinya, entah apapun keadaannya. Yang pasti orang lebih mementingkan diri sendiri, lebih egois. Firman Tuhan sudah katakan, sebab itu menjelang kedatangan Tuhan, keadaan akan semakin buruk. Orang katakan, Pak, berbicara menjelang kedatangan Tuhan. Wah, itu sudah lama, Pak, sudah puluhan tahun. Saya nggak membahas tentang akhir zaman hari ini, saudara.
Tapi saya mau ngajak kita tetap berjaga-jaga. Alkitab katakan, perhatikan keadaan sekelilingmu. Perhatikan keadaan zaman di mana engkau hidup, supaya engkau tetap berjaga-jaga. Sebab itu, mulai masuk dalam tempat yang lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan. Yang Tuhan mau hari-hari ini adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara, saya merenungkan kenapa Tuhan izinkan ada COVID. Kenapa Tuhan izinkan, kenapa orang-orang gak bisa lagi bertemu, beribadah dengan bebas. Bukannya Tuhan sengaja berbuat jahat, enggak saudara. Tetapi Tuhan mau secara pribadi kita berhubungan dengan Tuhan. Karena disitulah kekuatan kita, amin saudara. Ketika kita bertemu muka dengan Tuhan, maka akan ada tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Maka akan ada pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Kita baca di Yesaya 2 pasal 2 sampai dengan ketiga, dikatakan demikian saudara. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu-hulu gunung, di hulu gunung-gunung, dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Supaya apa saudara? Supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Pada hari-hari ini akan banyak muncul penyembah-penyembah yang benar. Amin saudara, apakah kita semua termasuk di dalamnya? Haleluya. Akan banyak orang berduyun-duyun ke gunungnya Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk mencari Tuhan. Di situ dikatakan mereka akan ke rumah Allah Yakub. Mengapa disebutkan Allah Yakub saudara? Ternyata pada waktu dulu mesbah yang ada di gunung-gunung pada zaman dahulu bukan cuma mesbah Allah Yakub, tetapi banyak Allah-Allah lain saudara. Lalu ada apa dengan Allah Yakub? Saya mau kasih tahu saudara, orang yang datang kepada Allah Yakub, yaitu Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus, tidak akan pernah sia-sia. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, saudara yakinlah, engkau pasti mendapatkan sesuatu. Pak, saya sering berdoa Pak, tapi saya buat apa buang-buang waktu? Ibadahmu tidak akan pernah sia-sia saudara. Karena di situ dikatakan, ketika kita bertemu dengan Tuhan, maka akan Tuhan singkapkan jalan-jalannya. Tuhan akan terus pimpin kita berjalan. Tuhan akan membuka rahasia-rahasia firman-Nya. Akan banyak hikmat yang Tuhan beri buat kita semua untuk bisa menghadapi zaman ini saudara. Orang yang bisa bertahan adalah orang yang suka duduk dalam hadirat Tuhan. Orang yang bisa jadi pemenang adalah orang yang mau masuk dalam ketinggian di atas rata-rata, bukan seperti biasa-biasanya. Kalau setiap hari kebiasaan kita hanya berdoa 5 kali sehari, doa bangun tidur, makan pagi, makan siang, makan malam, lalu tidur. Hari ini harus berubah saudara, amin. Siapkan waktu-waktu khususmu saudara. Tuhan mau, dan Tuhan itu selalu membuka hati buat kita. Bapak kita itu Bapak yang baik. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, percayalah akan ada pertolongan Tuhan. Allah Yakub adalah Allah yang luar biasa. Yakub mengalami banyak pertolongan Tuhan ketika dia menyembah Allahnya. Musa mendapat pewahyuan dari Tuhan ketika dia naik ke gunung Tuhan yang tinggi. Sebab itu mari kita naik ke gunung Tuhan yang tinggi. Lalu bagaimana? Apa sih Pak caranya supaya kita bisa naik ke gunung Tuhan? Siapa sih yang boleh naik ke gunungnya Tuhan? Kita buka di Mazmur pasal 24 ayat ketiga sampai dengan 6. Haleluya. Kita baca dengan cepat aja saudara. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahnya.
ya Allah Yakub. Lalu apa sih penghalangnya? Tadi dikatakan orang yang bisa naik ke gunung Tuhan adalah orang yang murni hatinya, orang yang suci, orang yang tangannya itu enggak berbuat dalam kejahatan. Lalu apa sih perbuatan itu yang membuat seseorang itu enggak murni? Yang pertama adalah perbuatan daging. Selama kita hidup dalam kedagingan, selama kita hidup dalam perbuatan daging, kita akan susah untuk bertemu dengan Tuhan, saudara. Untuk naik dalam ketinggian, kita harus melepaskan itu. Kita harus meninggalkan beban dalam hidup kita, semua dosa-dosa. Alkitab katakan, kuduslah engkau sebab aku kudus. Tuhan kita itu kudus. Pastikan diri kita sebelum naik kepada gunung Tuhan yang kudus, kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, minta ampun sama Tuhan. Seringkali saudara, kemarin saya mendengar suatu diskusi dikatakan, Pak, kira-kira dosa itu bagaimana sih? Alkitab katakan dosa itu terjadi sebenarnya bukan tidak sengaja, saudara. Sebelum seseorang melakukan dosa, sebelum seseorang hidup dalam kedagingan, sebenarnya ada sinyal, ada satu pemberitahuan yang sudah kita dapat, yang sudah diingatkan kepada orang itu. Dan sebab itu dosa itu pertama sifatnya apa, saudara? Mengintip, saudara. Dosa itu mengintip. Dan ketika dosa itu mulai mengintip, bagaimanakah respon kita? Yang pertama ada orang yang nggak apa-apa, toleransi saja, terus jalan, akhirnya dia hidup dalam kedagingan. Yang kedua, ada orang yang ketika dia mengetahui bahwa ada dosa yang sedang mengincar, yang akan timbul dari perbuatannya, maka dia langsung stop, saya nggak mau terus. Dan yang ketiga, ada tipe orang yang sudah tahu dosa, tapi dia malah menikmatinya. Dosa itu memang nikmat, saudara. Orang membuat dosa itu nikmat buat orang yang biasa berbuat dosa. Sehingga apa, saudara? Dosa itu menjadi satu kebiasaan. Sudah jadi kebiasaan, akibatnya apa, saudara? Pura-pura nggak tahu. Hidupnya sudah melakukan dosa sepertinya biasa. Saya waktu SMA, sekolah dulu, saudara, saya punya teman, saudara. Dia ini kebiasaan mencuri, saudara. Biasa ngutil, mencuri gitu ya di supermarket. Jadi kalau jalan sama dia, saya pertama nggak tahu bahwa dia punya kebiasaan itu. Satu kali ketika ke supermarket, dia ambil barang, langsung dia masukkan ke badannya, saya kaget, lu bro, tenang aja, tenang katanya. Dalam hati saya, tenang apanya, kalau kamu ketangkap saya juga kena walaupun saya nggak mencuri, kan seperti itu, saudara. Akhirnya ya udah, saat itu lolos. Saya pikir mungkin iseng. Beberapa hari kemudian jalan naik supermarket, yang dulu diambil coklat Silver Queen ini enggak, saudara. Dia ambil itu pewangi gitu, yang botolnya besar, dia masukkan lagi ke badannya. Waduh, saya bilang ini bahaya, saudara. Ternyata betulan, saudara, ketangkap, saudara. Ketangkap. Tapi yang namanya orang sudah biasa berbuat jahat, sudah biasa mencuri, dia ngeles, saudara. Ngeles kanan kiri, akhirnya satpam nggak berdaya. Waktu itu belum ada CCTV, saudara, jadi nggak bisa dibuktikan, dan dia lolos. Itulah, saudara, orang kalau sudah mulai hidup dalam dosa dan menikmati dosa, jadi perbuatan dosa itu hal yang biasa, hal yang wajar. Orang yang demikian akan susah untuk naik dalam gunung Tuhan. Tetapi kalau dia mau, maka dia mau. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Mari saudara nyanyikan lagu ini. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal.
ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi saudara, sungguh-sungguh. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saudara, kalau engkau masuk dalam hadirat Tuhan, katakan, Tuhan, aku rindu mengenal Engkau. Aku ingin tahu Engkau lebih dalam lagi, melebihi dari semua yang aku kenal. Saudara, kalau kita mengenal Tuhan kita, kalau kita mengenal siapa Yesus sungguh-sungguh, maka yang namanya kecewa kepada Tuhan itu tidak akan pernah ada lagi, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Allah kita, firman Tuhan katakan orang yang mengenal Allahnya akan bertindak. Kata bertindak berarti kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Perbuatan-perbuatan yang besar bukan berarti bahwa hidup kita lepas dari segala pergumulan. Enggak, saudara. Tetapi perbuatan-perbuatan yang besar itu berarti bahwa Tuhan memampukan kita menjadi seorang yang lebih daripada pemenang. Tuhan rindu kita semua menjadi lebih daripada pemenang. Amin, saudara. Enggak ada lagi orang-orang yang mengalami kesusahan, terus berteriak dan terpuruk di bawah. Tetapi ketika mengalami pergumulan, maka mereka akan terus naik. Alkitab katakan mereka bagi Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Saudara, Tuhan merindukan kita selalu dekat kepada Tuhan. Hari-hari ini jangan lewatkan hari-harimu tanpa masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan coba-coba lalui harimu tanpa penyertaan Tuhan. Saudara, masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita. Amin, saudara. Ketika Yesus akan lahir, sebelum Yesus lahir, Tuhan katakan bahwa Ia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Tuhan selalu beserta dengan kita. Masalahnya, kalau kita tidak dekat dengan Dia, kita tidak dapat merasakan kehadirannya. Walaupun Tuhan tolong pun, kadang-kadang kita nggak tahu itu adalah pertolongan Tuhan. Tapi kalau kita hidup dalam hadirat Tuhan, pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam, itu akan menjadi kunci jawaban buat setiap persoalan hidup kita. Amin, saudara. Masuk dalam tempat yang lebih tinggi lagi. Di situ kau akan dapat melihat kemuliaan Tuhan. Maka selubung yang ada dalam matamu itu akan dicabut dan diangkat dari hidupmu. Saudara, beberapa waktu ini dari tahun lalu, mulai akhir tahun, Tuhan selalu mengajarkan secara pribadi kepada saya tentang mengucap syukur, saudara. Tentang satu pujian kepada Tuhan. Ketika masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan ajarkan, coba engkau stop berbicara tentang pergumulanmu. Coba engkau berhenti berbicara tentang masalahmu. Engkau coba tinggalkan itu. Mulai masuk dalam hadiratku, kata Tuhan. Mulai dengan satu pujian. Mulai naikkan mazmurmu, pengagunganmu kepada Tuhan. Ketika saya mulai belajar hal itu, saudara, memang gak mudah, saudara. Ketika kita berdoa, kita yang ada dalam mulut kita itu hanya pengagungan. Oh Tuhan, Kau baik, Kau luar biasa, langit bumi semua ciptaanmu biarlah mengagungkan Tuhan. Itu gak mudah, saudara. Mengucap syukur yang sungguh-sungguh itu gak segampang yang kita pikirkan. Kita berpikir, oh Tuhan aku bersyukur, oh Tuhan. Tidak sekedar itu, saudara. Tetapi ketika engkau berdoa, engkau menyembah Tuhan, tiba-tiba dalam pikiranmu terlintas permasalahanmu. Tiba-tiba terlintas satu pergumulan dalam hidupmu. Engkau di hatimu sudah mau berkata Tuhan tolong, tetapi engkau harus berkata Tuhan terima kasih. Dalam hatimu tiba-tiba engkau mau berkata Tuhan mengapa, tapi mulutmu harus tetap berkata Tuhan terima kasih. Engkau harus menyisihkan segala keadaan yang sesungguhnya. Itu enggak gampang, saudara. Tetapi Tuhan terus melatih. Ketika saya mulai dilatih Tuhan hari demi hari, satu kali tanpa saya sadari, ada satu kejadian yang membuat boleh dikatakan satu pergumulan yang Tuhan izinkan
Begitu berat terasa, tiba-tiba mulut ini bukan bertanya lagi mengapa ya Tuhan, tapi ada satu pujian yang naik. Tuhan terima kasih, Tuhan aku bersyukur. Dan akibatnya apa saudara? Ketika ucapan syukur itu dinaikkan, maka pertolongan Tuhan yang tidak kelihatan itu terjadi. Seperti lagu tadi katakan, yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu ya Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Ya Yesus itu baik saudara, bahkan yang tak pernah kita lihat, yang tak pernah ku lihat, dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Firman ini digenapi saudara. Ketika ada pujian yang kita naikkan, ucapan syukur yang naikkan, maka firman ini digenapi saudara. Haleluya saudara. Ketika Rasul Paulus bersama rekannya dalam penjara, belenggu terikat dalam kedua tangannya, pintu penjara tertutup, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Tetapi di situ dikatakan bahwa Paulus menaikkan puji-pujian, bukan keluhan saudara. Dia menaikkan satu pengagungan kepada Tuhan. Dan akibatnya apa saudara? Pintu penjara tergoncang, belenggu-belenggunya lepas, pintu penjara rubuh karena perbuatan tangan Tuhan yang tidak disangka-sangka. Itu terjadi, Tuhan kerjakan. Dan sebab itu, kalau kita naik ke gunung Tuhan yang kudus, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Jangan lagi biasakan dengan keluhan-keluhan. Memang kadangkala kita bisa menyampaikan keluhan kita, tapi mulai hari ini arahkan pandanganmu terhadap kebesaran Tuhan. Raja Daud terus kuat di dalam Tuhan. Karena apa saudara? Dalam setiap permasalahan, dalam setiap pergumulan yang terberat sekalipun, dia tetap menaikkan mazmur. Mazmur bercerita tentang kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Haleluya saudara. Percaya dan milikilah kerinduan Tuhan kita untuk terus mencari wajah Tuhan. Dan yang berikutnya, bagaimana cara kita untuk terus naik ke gunungnya Tuhan? Mulai banyak belajar firman Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan jadikan firman Tuhan itu hanya seperti pengetahuan. Hari-hari ini banyak orang yang menggunakan dan mempelajari isi Alkitab cuma untuk apa saudara? Untuk pengetahuannya saja. Sehingga apa? Mereka tidak mengalaminya. Mereka mulai membahas Alkitab begitu rupa dengan akal pikiran mereka yang akibatnya apa saudara? Banyak penyimpangan yang terjadi. Dan akibatnya apa? Saudara bisa saksikan hari ini. Banyak apologet, teolog-teolog yang mulai menyerang hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Padahal mereka ini semua adalah rekan sekerja Allah. Alkitab katakan kita semua adalah rekan sekerja Allah. Tetapi yang mereka lakukan untuk, wah pendeta A itu gak benar, seharusnya firman Tuhan itu begini dan begini. Akibatnya banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan akhirnya bingung gak tahu kemana. Tapi buat kita semua saudara, jadikan firman Tuhan itu pelita di dalam hidup kita. Amin saudara. Bukan untuk menjatuhkan orang, bukan untuk melecehkan orang lain, tetapi firman Tuhan, pengetahuan akan firman itu untuk saling menguatkan dan saling meneguhkan saudara. Haleluya saudara. Percaya dan mau masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Saya ngundang pemain musik Royal Singer untuk naik. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Jadikan ini doamu. Oh Yesus.
musik main dengan lembut. Saudara, biarlah hari-hari ini kita mulai masuk dalam ketinggian, sesuatu yang di atas rata-rata. Kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Sebab di sanalah kita akan dapat melihat kemuliaan Tuhan. Jadikan dalam dirimu setiap hari kerinduan untuk masuk dalam hadirat Tuhan sesuatu yang terutama. Jadikan itu hal yang terutama, saudara. Tuhan sangat sayang dan rindu bertemu dengan kita. Setiap hari Dia menyinari kita dengan wajahnya dan beri kita damai sejahtera. Setiap hari Dia selalu berserta dengan kita apapun keadaan kita. Biarlah lagu ini menjadi doa kita. Engkau yang rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mari angkat tanganmu dan katakan sama-sama. Dan ku ingin mengenalmu. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami. Ini kerinduan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, Tiada kasih saat ini hamba-Mu berdoa buat setiap tangan-tangan terangkat, buat setiap hati yang merindukan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Beri kemampuan ya Tuhan, beri kerinduan yang terdalam, sehingga setiap orang yang mengangkat tangan ini boleh mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Dan saat ini roh pengenalan akan Tuhan dicurahkan di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan katakan, mari masuk ke dalam gunung-gunungku yang kudus. Mulai masuk ke dalam hadiratku, kata Tuhan. Di sana aku akan menunjukkan kepada